Sangkan Paraning Dumadi kembali ke asal, menyadari tujuan hidup. Pernah nggak lo duduk sendirian, terus tiba-tiba kepikiran, sebenarnya gue ini siapa sih? Dari mana gue berasal? Dan setelah semua ini selesai, gue bakal kemana? Pertanyaan kayak gini sering dianggap berat, tapi justru jadi kunci kenapa orang Jawa dulu punya konsep spiritual mendalam yang disebut Sangkan Paraning Dumadi. Konsep ini sederhana, tapi juga luas. Sangkan itu asal, paran itu tujuan, dan dumadi itu keberadaan atau ciptaan. Jadi, intinya adalah perjalanan hidup kita. Dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan kemana kita bakal kembali. Nah, lewat konten ini, gue bakal ajak lo buat nyelam lebih dalam ke makna Sangkan Paraning Dumadi. Biar lo bukan cuma hidup ikut arus, tapi sadar ada arah dan tujuan yang lebih tinggi dalam perjalanan lo. 1. Sangkan, menyadari dari mana kita berasal. Kalau kita mundur jauh ke belakang, dari sisi biologis jelas kita lahir dari orang tua, dari garis keturunan, dari darah dan daging. Tapi, kalau ditarik lebih dalam lagi, semua manusia pada dasarnya berasal dari satu sumber yang sama, Sangkaning Dumadi, asal mula kehidupan. Orang Jawa dulu sering nyebut asal ini sebagai Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Pencipta. Dari situ, jiwa kita berangkat. Kita bukan cuma tubuh, tapi ada roh yang menitip sementara di badan ini. Kesadaran ini penting karena banyak orang lupa asalnya. Mereka mikir hidup ini cuma kerja, cari uang, ngejar status, dan kesenangan sesaat. Padahal kalau sadar asal, lo bakal lebih rendah hati, nggak gampang sombong, dan tahu bahwa semuanya cuma titipan. 2. Paran, menyadari tujuan hidup kita. Nah, ini bagian yang sering bikin orang bingung. Banyak yang ngerasa hidup cuma buat kerja, nikah, punya anak, terus mati. Tapi dalam filosofi Jawa, hidup itu punya paran, arah tujuan. Tujuan paling dalam bukan cuma sukses duniawi, tapi kembali ke asal dengan jiwa yang lebih bersih, lebih sadar, lebih paham tentang dirinya sendiri dan Sang Pencipta. Analoginya kayak perjalanan jauh. Lo berangkat dari rumah, terus singgah di banyak tempat. Ada yang indah, ada yang bikin capek. Tapi tujuan akhirnya adalah kembali pulang. Bedanya, lo pulang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan pengalaman, pembelajaran, dan jiwa yang lebih matang. Kalau lo sadar paran hidup lo, maka langkah-langkah kecil sehari-hari nggak bakal lo anggap sia-sia. Lo kerja bukan cuma buat duit, tapi buat ibadah. Lo cinta bukan cuma buat senang-senang, tapi buat belajar kasih sayang. Lo jatuh bukan buat malu, tapi buat ngerti arti bangkit. 3. Dumadi, proses menjadi dalam kehidupan. Kehidupan yang kita jalani sekarang adalah proses dumadi, proses menjadi, proses diwujudkan. Kita ditempatkan di dunia ini bukan kebetulan, tapi ada skenario yang lebih besar. Bayangin gini, hidup lo kayak sekolah. Ada masa belajar, ada ujian, ada momen jatuh, ada momen naik kelas. Kalau lo paham ini, lo bakal lihat setiap kejadian dalam hidup sebagai pelajaran, bukan sekedar kebetulan atau hukuman. Contoh kecil, kalau lo lagi gagal, bisa jadi itu bukan akhir, tapi latihan buat bikin lo lebih siap naik kelas. Kalau lo lagi kehilangan, bisa jadi itu cara semesta ngajarin lo melepaskan. Semua bagian ini ada dalam proses dumadi lo, bagian dari menjadi manusia yang lebih matang. 4. Hidup sebagai perjalanan spiritualitas. Kalau digabung, Sangkan Paraning Dumadi itu ngajarin kita buat ngeliat hidup sebagai perjalanan spiritual. Lo nggak sekedar manusia yang makan, tidur, kerja, dan mati. Lo adalah jiwa yang lagi belajar lewat tubuh ini. Hidup adalah sekolah buat jiwa. Dan tiap hal kecil dalam hidup bisa jadi cermin buat lo mengenal diri. Bahkan, orang Jawa dulu ngibaratkan hidup itu kayak tamu yang singgah di rumah orang. Kita cuma mampir sebentar, nggak selamanya.
Jadi kalau lo sadar hidup ini sementara, lo bakal lebih bijak. Gak terlalu melekat sama dunia. Gak gampang iri sama pencapaian orang lain. Lebih fokus sama pertumbuhan batin. 5. Ilmu Jawa, simbol dan laku dalam Sangkan Paraning Dumadi. Orang Jawa dulu nggak sekedar ngomong filosofi ini, tapi juga mewariskan banyak simbol dan laku, praktek hidup biar kita bisa ngelaksanainnya. Misalnya, wayang, kisah Mahabharata dan Ramayana yang ditafsir sebagai perjalanan jiwa manusia. Tokoh-tokohnya mewakili sifat dalam diri kita. Ada rasa serakah, ada cinta kasih, ada kebijaksanaan. Wayang itu bukan sekedar hiburan, tapi cermin perjalanan batin. Tapa Brata, latihan menahan diri, bukan sekedar puasa fisik, tapi juga puasa pikiran. Misalnya, menjaga ucapan, gak sembarangan ngomong, atau mengendalikan hawa nafsu. Laku prihatin, hidup sederhana, mengurangi kesenangan berlebihan, biar jiwa gak terikat sama dunia. Intinya, konsep Sangkan Paraning Dumadi nggak berhenti jadi teori. Ada laku nyata yang bisa bikin orang benar-benar ngalamin perubahan batin, bukan cuma ngerti di kepala. 6. Modern life. Kenapa kita sering lupa asal dan tujuan? Zaman sekarang, kita gampang banget ke bawah arus. Media sosial, kerjaan, persaingan, gaya hidup konsumtif, semua bikin kita lupa sama inti hidup. Lo sadar nggak, kita sering sibuk mikirin gimana caranya biar kelihatan keren dibanding apa tujuan hidup gue sebenarnya. Kita takut banget kelihatan kalah, takut nggak diakui, tapi jarang nanya ke diri sendiri, apa gue hidup sesuai jati diri? Padahal lupa sama asal dan tujuan itu bikin hidup hampa. Banyak orang kaya, sukses, terkenal, tapi masih ngerasa kosong. Kenapa? Karena mereka kehilangan paran, arah tujuan spiritual. Kalau kita bisa balik lagi ke kesadaran Sangkan Paraning Dumadi, hidup modern gak bakal bikin kita terseret. Kita bisa tetap kerja, tetap mensos, tetap nikmatin dunia, tapi tanpa kehilangan jati diri. 8. Praktek sederhana buat nerapin konsep ini di kehidupan. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita, anak muda modern, bisa nerapin Sangkan Paraning Dumadi tanpa harus hidup di goa atau bertapa di hutan? Gue kasih beberapa praktek sederhana. Latih kesadaran hening. Luangin waktu 5-10 menit sehari buat diam tanpa gangguan. Duduk, tarik nafas pelan, rasain hidup. Hening itu kayak reset button buat jiwa. Refleksi asal dan tujuan. Tiap kali lo stuck atau bingung ambil keputusan, tanya diri lo, kalau ini gue lakuin, mendekatin gue ke tujuan hidup atau malah bikin gue makin jauh? Hidup sederhana, kurangi keinginan yang gak perlu. Bukan berarti lo gak boleh punya cita-cita besar, tapi bedain antara kebutuhan sejati sama keinginan pamer. Menghargai waktu. Ingat, hidup cuma singgah. Jadi, isi waktu lo dengan hal yang bermakna. Gak harus selalu besar, bahkan sekedar ngobrol tulus sama orang tua pun bisa jadi laku spiritual. Dengan latihan kecil kayak gini, lo udah jalan di jalur Sangkan Paraning Dumadi, walaupun lo hidup di era modern. 8. Menemukan kembali rasa pulang dalam diri. Pada akhirnya, inti dari Sangkan Paraning Dumadi adalah rasa pulang. Kita berasal dari sumber yang sama, dan kita bakal kembali ke sana. Pulang di sini bukan cuma soal mati, tapi juga soal menemukan kembali diri sejati di tengah hidup. Pulang berarti hati lo tenang meski dunia ribut. Lo nggak lagi kejar validasi orang lain. Lo ngerti bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam, bukan di luar. Kalau lo udah ngerasain rasa pulang ini, dunia luar bisa berubah-ubah. Tapi lo tetap kokoh. Lo bisa jatuh, gagal, ditinggal, bahkan dihina, tapi jiwa lo tetap punya rumah. Hidup itu perjalanan. Bro, konsep Sangkan Paraning Dumadi ngajarin kita 3 hal penting. Sangkan, sadar dari mana kita berasal. Dumadi, ngerti bahwa hidup adalah proses menjadi. Paran, ingat tujuan akhir, yaitu pulang ke asal dengan jiwa yang lebih matang.
Kalau lo sadar 3 hal ini, lo bakal lebih bijak ngejalanin hidup. Nggak gampang iri, nggak gampang sombong, nggak gampang hanyut. Hidup lo jadi punya arah. Ingat, dunia ini cuma persinggahan. Jangan terlalu melekat, jangan juga terlalu acuh. Jalani dengan sadar, nikmati dengan syukur, dan biarkan jiwa lo bertumbuh. Pada akhirnya, semua yang kita kejar di dunia bakal kita tinggal. Yang kita bawa cuma satu, jiwa yang lebih paham, lebih matang, lebih dekat sama Sang Pencipta. Itulah inti dari perjalanan hidup, perjalanan pulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.